Sejarah berdirinya Kerajaan Klungkung tidak lepas dari pemberontakan yang mengguncang Kerajaan Gelgel pada tahun 1651. Saat itu, Gusti Agung Maruti, Patih Gelgel yang berani, memimpin pemberontakan yang berhasil merebut tahta kerajaan. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Di tengah gemerlapnya sejarah Bali yang kaya dan penuh warna, ada satu kerajaan yang berdiri tegak sebagai penerus dari Kerajaan Gelgel yang pernah mendominasi Pulau Dewata ini. Kerajaan Klungkung, demikianlah namanya, dan dalam sejarahnya yang cemerlang ini, ia telah menyulap dirinya menjadi pusat kekuasaan yang tak tertandingi. Pada tahun 1668, Dewa Agung Jambe, tokoh yang berani dan berjiwa pemberani, mendirikan Kerajaan Klungkung di bagian tenggara Pulau Bali yang indah. Maka dimulailah babak baru dalam sejarah pulau ini, dengan Klungkung sebagai bintang utamanya. Rajanya, dengan bangga dan pantas, memakai gelar Dewa Agung. Gelar ini adalah sebuah pengakuan akan kedaulatan dan kebesaran yang tak terbantahkan, menjadikannya sebagai yang tertinggi di antara para penguasa di Bali. Dewa Agung bukanlah hanya seorang raja, melainkan juga seorang dewa di mata rakyatnya. Namun, jalan kejayaan tidak pernah datang dengan mudah. Kerajaan Klungkung terlibat dalam beberapa pertempuran sengit dengan penjajah Belanda selama berabad-abad. Ini adalah periode bersejarah di mana kerajaan itu harus membuktikan keberaniannya dan keteguhan hatinya. Sejarah berdirinya Kerajaan Klungkung tidak lepas dari pemberontakan yang mengguncang Kerajaan Gelgel pada tahun 1651. Saat itu, Gusti Agung Maruti, Patih Gelgel yang berani, memimpin pemberontakan yang berhasil merebut tahta kerajaan. Pada saat yang sama, Dewa Agung Jambe, putra dari raja sebelumnya, melarikan diri ke Semarapura di Klungkung. Di tengah kekacauan ini, wilayah bawahan Gelgel yang sebelumnya tunduk, seperti Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Mengwi, dan Tabanan, memutuskan untuk melepaskan diri dan membentuk pemerintahan mereka sendiri. Namun, pada tahun 1686, Dewa Agung Jambe dengan gagah berani berhasil merebut kembali tahtanya dari Gusti Agung Maruti, dan dengan kemenangan ini, pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke Istana Semarapura di Klungkung, tempat Dewa Agung Jambe telah bersembunyi. Peristiwa ini menandai akhir dari Kerajaan Gelgel yang pernah mendominasi Bali dan dimulainya kekuasaan yang tak tertandingi dari Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung adalah cerminan kekuatan, keberanian, dan tekad untuk mempertahankan identitas dan budaya Bali. Seiring berjalannya waktu, kerajaan ini akan terus dikenang sebagai bagian penting dari sejarah pulau yang indah ini, tempat kebesaran dan kehormatan selalu bersinar terang. Dalam alur sejarah Bali yang tak terlupakan, Kerajaan Klungkung memainkan peran kunci dalam menjalin hubungan dengan perusahaan dagang Belanda. Di bawah pemerintahan Dewa Agung Putra II, sebuah babak baru dimulai, di mana diplomasi, perjuangan, dan intrik politik menjadi unsur-unsur yang menguasai panggung. Semuanya dimulai ketika Huskus Koopman, utusan pemerintah Belanda, ditugaskan untuk mendekati Raja Klungkung. Belanda menginginkan Dewa Agung Putra II untuk menandatangani perjanjian, dengan harapan bahwa langkah ini akan membuka pintu bagi raja-raja di seluruh Bali untuk mengikuti jejaknya. Koopman memutuskan untuk memanfaatkan jasa seorang pedagang Denmark yang dekat dengan Raja Klungkung, Mats Lange, untuk memuluskan rencananya. Hasilnya, Dewa Agung Putra II akhirnya setuju untuk menandatangani perjanjian damai dengan Belanda pada tanggal 6 Desember tahun 1841. Namun, pada tahun 1843, perjanjian ini diperbarui, dan Belanda mulai mengurangi kedaulatan Kerajaan Klungkung. Salah satu tuntutan penting yang diajukan adalah penghapusan hukum tawan karang, yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk merampas isi kapal yang terdampar di wilayah mereka. Perubahan ini tidak diterima dengan baik oleh pejabat kerajaan, yang menyadari bahwa perjanjian tersebut dapat membahayakan Klungkung. Hubungan antara Klungkung dan penjajah semakin memanas ketika Klungkung memihak Buleleng dalam perselisihan mereka dengan Belanda.
ini memuncak dalam Perang Kusamba pada tanggal 25 Mei tahun 1849, yang menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Belanda kehilangan 7 perwira tinggi dan 28 pasukan, sementara Klungkung kehilangan 800 prajurit dan 1.000 lainnya luka-luka. Situasi yang semakin sulit membuat Belanda meminta perundingan, tetapi permintaan ini ditolak oleh Dewa Agung Istrikanya, saudara perempuan raja. Namun, Mats Lange kembali berperan penting dalam membantu Belanda membujuk Raja Kesiman dari Badung untuk meyakinkan Dewa Agung Putra II agar mengakhiri perang dengan damai. Berkat diplomasi ulung mereka, Raja Klungkung akhirnya menandatangani perjanjian damai pada bulan Juli tahun 1849. Setelah perjanjian itu, kedudukan Dewa Agung Putra II dan Kerajaan Klungkung seperti kerajaan-kerajaan lain di Bali berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. 1 tahun kemudian, raja tersebut meninggal dan digantikan oleh putranya, Dewa Agung Putra III, yang memiliki ambisi untuk membangkitkan kekuasaan leluhurnya. Namun, sebelum ambisinya bisa terpenuhi, Dewa Agung Putra III meninggal pada tahun 1903, dan tahta kerajaan jatuh ke tangan putranya, Dewa Agung Jambe II. Tetapi, Dewa Agung Jambe II memiliki pendekatan yang berbeda. Ia dikenal sebagai seorang raja yang lebih lunak dan lebih suka menghindari konfrontasi dengan Belanda. Akibatnya, setelah puputan Badung pada tahun 1906, Belanda menekan kerajaan Klungkung untuk menandatangani perjanjian baru. Dengan perubahan ini, perjalanan panjang dan penuh liku-liku kerajaan Klungkung di bawah pengaruh Belanda terus berlanjut. Tahun 1908 adalah masa yang mendalam dalam sejarah kerajaan Klungkung di Bali, ketika perjuangan mereka untuk menjaga kedaulatan dan martabat berujung pada peristiwa yang penuh pengorbanan. Puputan Klungkung, sebuah babak heroik yang akan dikenang selamanya, menjadi peristiwa berdarah yang menghantarkan Klungkung ke dalam genggaman tangan pemerintah kolonial Belanda. Sebelum pecahnya puputan Klungkung, perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda telah tumbuh subur. Patroli keamanan yang dilakukan oleh Belanda di wilayah Klungkung dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan kerajaan. Namun, titik puncak ketegangan terjadi ketika Belanda melakukan patroli di desa Gel-Gel, memicu kemarahan warga dan pembesar kerajaan Klungkung. Penyerangan terhadap patroli Belanda terjadi sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap pelanggaran terhadap kedaulatan mereka. Pada saat itu, 10 serdadu kolonial tewas dalam serangan ini, termasuk Letnan Harmeker, pemimpin mereka. Namun, reaksi pemerintah kolonial Belanda tidak mengejutkan, dengan mereka menuduh kerajaan Klungkung melakukan pemberontakan. Raja Klungkung saat itu, Raja Dewa Agung Jambe II, diberi ultimatum oleh Belanda untuk menyerah sebelum tanggal 22 April tahun 1908. Namun, ultimatum tersebut diabaikan oleh raja dan rakyat Klungkung, yang dipenuhi semangat untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Ini memicu persiapan Belanda untuk menyerang Klungkung dengan kekuatan militer mereka. Sementara rakyat Klungkung bersiap untuk perang dengan semangat dan peralatan sederhana seperti tombak dan keris. Pada tanggal 21 April tahun 1908, pasukan Klungkung menghadapi kekalahan telak oleh pasukan Belanda. Meskipun mereka tetap bertahan dengan gagah berani, setelah 6 hari pengepungan, pasukan tambahan Belanda dari Batavia datang untuk membantu dan terus menyerang Klungkung. Pasukan tambahan ini akhirnya berhasil mengepung Istana Samarapura pada tanggal 27 April tahun 1908. Perang yang mencekam ini mengakibatkan kematian beberapa tokoh besar kerajaan Klungkung, termasuk Cokorda Gel-Gel, Dewa Agung Gede Semarabawa, Dewa Agung Muter, dan putra mahkota kerajaan. Dalam keadaan semakin genting, Raja Dewa Agung Jambe II akhirnya memimpin serangan terakhirnya terhadap Belanda bersama sekitar 3.000 prajuritnya. Sayangnya, Raja Dewa Agung Jambe II gugur di medan perang pada tanggal 28 April tahun 1908. Gugurnya raja adalah simbol jatuhnya kerajaan Klungkung ke dalam cengkeraman Belanda. Setelah itu, Belanda bahkan membakar istana Klungkung sebagai tanda penaklukan mereka. Pada bulan Oktober tahun 1908, istana tersebut dibangun kembali, dan Klungkung menjadi daerah swapraja, seperti Gianyar dan Karangasem. Meskipun kerajaan Klungkung telah jatuh, peristiwa puputan Klungkung akan selalu dikenang sebagai simbol perjuangan yang menginspirasi dan semangat untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat dalam menghadapi segala rintangan. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan.
Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksaka Seta.